Halo, gue Sarika, ibu rumah tangga sekaligus punya usaha sendiri dan juga lagi seneng bikin konten. Di sebelah ini adalah mobil gue, mobil kesayangan gue, Mercedes-Benz G-Class 280 GE tahun 1987. Yeah. Gue suka otomotif dari kecil sebenarnya ya, karena pengaruh keluarga pertama. Terus gue specifically suka mobil klasik. Kayaknya bawaan dari ayah gue dulu punya Mercy Batman, terus gue jadi suka sama Mercy klasik. Jadi Mercy terus gitu ya, Mercy klasik. Terus gue juga seneng sama Mercy tapi yang tahun lama ya, tahun baru gue pakai tapi gue nggak menggemari gitu. Kalau yang klasik tuh gue menggemari. Kenapa? Karena modelnya timeless, apalagi G-Class. G-Class itu modelnya timeless banget dari zaman dulu itu. Dia sebenarnya dibuat untuk mobil militer ya, mobil militer namanya Wolf kalau dulu bilangnya. Nah baru deh ada mobil buat daily kayak gini, kayak sekarang. Dan modelnya itu kalau lo lihat dari pertama kali sampai terakhir yang G63 sekarang nih ya, yang AMG, itu pasti modelnya tuh sama mirip. Dari lampunya, dari mukanya, tapi yang beda hanya interiornya aja. Makanya kenapa G-Class, karena yang modelnya timeless. Even gue pas baru beli ini aja, orang tukang parkir tuh sampai nanya nih yang tahun baru ya gitu. Padahal ini kan tahun 87 ya. Jadi orang tuh susah ya ngebedain, tapi ya kalau yang emang ngerti pasti udah tahu lah ini tahun berapa. Awal mula punya mobil ini sebenarnya belum lama. Mobil ini tuh baru gue beli tahun ini sebenarnya. Tapi udah gue idam-idami dari zaman kecil sepertinya ya. Dan gue tuh insist banget pengen yang 280 GE, tahun tua. Klasik ya, dapetnya tahun 1987 karena emang gue demen sama modelnya. Dan gue itu sebenarnya pengen bikin modelnya itu military spec kayak mobilnya Pas Pampres. Ya, tapi harus ditabung dulu untuk beli aksesorisnya kan nggak banyak yang jual dan nggak murah juga ya. Jadi gue perlu nabung karena kalau mau di-convert kayak Pas Pampres itu nggak boleh setengah-setengah, langsung harus sekaligus gayanya namanya G-Pro orang bilangnya. Yang gue suka itu adalah punya mobil Jeep harus lebih laki. Gue kan punya juga baby Benz ya, sedan itu kan gue punya Mercy baby Benz. Tapi gue juga pengen punya mobil yang bisa gue bawa kemana aja. Karena gue udah punya anak juga, jadi gue pengen mobil yang bisa jalan-jalan kemana aja tanpa takut aduh mobil gue ceper atau aduh mobil gue nggak bisa nih banjir apa segala macam. Nah gue pilih Jeep Mercy supaya gue bisa kemanapun yang gue mau dan gayanya macho. Jadi kenapa lo tadi nanya kenapa Pas Pampres? Karena gue punya prinsip wanita itu harus lebih laki daripada laki. Jadi harus punya mobil yang macho gitu. So far sih enggak, karena dia emang durability-nya dia dilahirkan untuk memiliki durability yang tinggi. Jadi ya emang namanya Mercedes-Benz itu over-engineered, this is the fact. Emang ini terbuktikan dengan adanya G-Class ini ya Mercedes-Benz is over-engineered. Apa ya, kemarin tuh yang problem di alternator. Terus remnya sepertinya masternya ada yang harus diganti karena gue kan dapat mobil ini juga nggak yang utuh langsung ngeng gitu ya, harus ada yang diperbaikin ya. Jadi sekarang sih problemnya di rem, tapi gue masih bisa lah ngerem walaupun remnya dalam gitu ya, gue masih bisa. Kemarin baru dibenerin akhirnya booster remnya supaya nggak terlalu dalam ngeremnya. Terus apa lagi ya? Udah sih, cuma itu aja problemnya so far. Belum ada yang serius-serius banget. Kalau ganti ban sih, gue nyoba aja kayaknya nggak mau ya kalau yang ini ya. Kalau bisa gue minta tolong. Enggak sih, tapi gue kalau basic knowledge-nya gue tahu. Tapi kalau ini gue pasti minta bantuan, nggak mau sotoy sendiri ya. Karena tahu diri lah ya, mobilnya gede pasti gue minta bantuan.
Kalau kayak kemarin diajarin bersihin filter bensin. Tuh nyopotinnya gimana, dibersihin diketok-ketok, terus dipasang lagi itu gue bisa lah kalau misalnya. Tapi jangan sampai harus dibuka kayak gitu. Terus nanti mau nyoba ganti lampu sendiri. Kalau yang lainnya sih nggak ada sih yang gue udah ganti sendiri sih, belum ada. Oli kan bisa lah. Jadi kekurangan mobil ini adalah mobil ini boros, tapi ya udahlah emang dia kan badannya gede ya, beratnya tuh 2,5 tonan deh kalau nggak salah. Terus mesinnya cuma 2800 cc kan, 280. Ya emang boros sih, jadi gue udah nyoba semua tipe bensin. Dari yang oktannya tertinggi sampai yang terendah gitu ya. Akhirnya gue pakai yang oktannya rendah aja, karena sama-sama aja juga. If you wanna know, fun fact, bensinnya 1415. Terus ini karena belum di setel lagi fuel disknya, tapi soon akan gue bawa ke bengkel untuk di setel si fuel disknya, siapa tahu bisa lebih oke ya. Kekurangan satu lagi adalah karena gue suka banget nyuci mobil. Kalau kalian tahu gue suka nyuci baby Benz. Itu perbandingannya kayak nyuci 2 baby Benz nih. Jadi gue sekarang lagi jarang banget nyuci mobil di rumah. Mobil ini tuh jarang gue cuci, baru sekali 2 kali doang. Cuman gue tuh sangat perfeksionis. Jadi kalau misalnya gue ke car wash ya gue akan bawel sama orang yang nyuciin gitu. Tapi itu kekurangannya, gue jadi nggak bisa nyuci sendiri sering-sering aja sih. Biasa kan pakai selang biasa juga no problem gitu ya. Gue akhirnya beli water gun yang merek itu yang warna kuning, itu cuman biar bisa nyuci dia. Terus udah gue beli tetep gue kayak aduh, ngeringinnya yang gue agak effort ya. Gue nge-coating mobil gue ini supaya gue nyucinya jadi lebih gampang dan nggak time consuming sih. Jadi lumayan kebantu lah. Orang-orang pada nanya ngapain sih mobil Jeep lo coating ya, karena gue suka nyuci mobil sendiri gitu, mandiri. Bisa dicek sih di marketplace, tapi around 600-ish lah, 600-700 kayaknya deh. Yang sering gue lihat di tahun yang mirip-mirip ya, 280 GE. Sama ini belum ada perjalanan jauh, belum ada, masih di dalam kota aja. Tapi soon semoga bisa touring sih, dekat-dekat dulu aja, paling ke Bandung dulu lah. Karena ini emang mobil diperuntukkan untuk, gue kenapa beli mobil ini juga karena udah punya anak ya, jadi biar bisa jalannya tuh bareng-bareng aja, family time. Cerita unik sama mobil ini, itu sebenarnya setiap di jalan, jadi ini mobil kan kaca filmnya bening ya. Jadi gue tuh di dalam mobil ini kayak di dalam akuarium, semua orang tuh bisa lihat. Jadi kalau ada orang lewat nih atau orang di passing by gitu di jalan, tuh pas ngeliatin dalamnya nyetir cewek tuh kayak shock gitu, kayak amazed. Ya udah gue kadang suka kalau ketemu yang sesama Mercedes klasik suka klakson-klaksonan. Gitu. Baru banget kan, jadi belum ada cerita unik yang lebih journey sih. Jangan takut untuk nyoba bawa dan memakai mobil klasik sebagai daily drive lo. Karena kalau belum nyoba kan lo belum tahu ya. Terus once lo udah tahu nih problemnya apa aja, lo udah mulai tuh bisa ngerasain pas lagi nyetir kalau misalnya ada mobil yang ada mau problem gitu, lo udah bisa ngerasain tuh, jadi udah tahu nih bunyi ini artinya apa, gak enak dikit nih artinya apa. Jadi lo harus mempelajari mobil lo dengan seksama sih, dan gak usah malu untuk nanya-nanya aja. Sering-sering ke bengkel aja nanya-nanya kalau lagi diganti oli atau lagi dibenerin segala macam, lo tanya aja, ngobrol sama montirnya supaya lo juga tahu. Jadi cari informasi sebanyak mungkin untuk mempelajari mobil klasik lo itu. Pesan untuk pengendara di jalan, sabar-sabar di jalan, apalagi Jakarta macet, jangan gampang emosian, sama respect dengan pengendara kendaraan yang lain di jalan. Jadi jangan tuh, gue tahu lo pulang kantor capek pas segala macam, jangan tuh suka serabut-serabut segala macam bikin orang emosi tuh jangan. Hati-hatilah di jalan. Bye bye, see you. Di suatu tempat yang sangat memorable itu, base camp kita ya, ada foto-foto ibu kita Kartini, dan pas banget itu kita ketemunya dan dibentuknya itu bulan April, bulannya hari Kartini. Akhirnya jadi kita namanya Kartini aja, aku bilang karnya tapi kar mobil gitu. Kar tuh langsung kayak oh iya bener-bener udah ketemu di dalam satu sautan itu doang, langsung kayak oke, gitu Kartini.